Terlalu lama berada dalam kesunyian membuat kita mendengar suara-suara yang jarang kita perhatikan sebelumnya. Mungkin suara hewan, mungkin suara hantu, mungkin suara dari masa lalu yang masih kita sesali, atau mungkin suara hati yang sering kali kita ingkari. Kita akan lanjut, katanya sih ke pos 6 itu tanjakan tanpa ampun. Kenapa tanjakan tanpa ampun? Karena dia nggak punya perasaan. Coba kalau dia punya perasaan mungkin bisa memberi pengampunan. Tapi karena tanjakannya tidak punya perasaan jadi tanpa ampun. Nanti setelah pos 6 mungkin jalur baru landai sampai kita ke pos 7. Tapi justru kata bapak-bapak sih dari pos 6 ke pos 7 ini yang panjang banget. Dan awet kayak kentutnya Eki semalam. Oke, kita jalani aja. Karena jika pekerjaan terlalu dipikirkan, kita akan jadi pemalas. Maka pikirkan secukupnya, jalani sepenuhnya. Wow. Namun hal-hal filosofis seperti itu kita pikirkan nanti saja. Saya dan tim Atap Negeri harus kembali berkemas dan berjalan. Pendakian dari pos 5 merupakan jalur yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Tapi tidak perlu selalu semangat. Karena merasa capek juga tidak apa-apa kok. Yang penting dijalani. Ya ini jadi tugas Eki bukan cuma trekking tapi juga merekam. Dan itu menjadi tantangan tersendiri ya Ki. Pengalaman baru. Sambil belajar juga banyak-banyak ilmu baru yang didapat di sekaligus praktek ya. Medan semakin sulit disertai pacet yang tiada henti menggerayangi kami. Lama dia tuh lihat. Soal pacet ini saya terlalu meremehkan. Iya, saya pernah membuka jalur di Gunung Patah, Bengkulu 14 hari di dalam hutan dengan situasi yang hampir mirip dengan ini. Pacetnya pun sama banyaknya. Tapi baru di Bukit Raya saya menemukan pacet yang bahkan sebelum mengisap darah sudah sebesar telunjuk. Kami pasti akan menjadi korban penyedotan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan mendapatkan pacet terbanyak? Oke, kita udah tiba di pos 6. Kita akan makan siang dulu di sini karena udah setengah 12, waktu-waktu nanggung. Cuaca kalau kata orang Sunda cedem. Kita sekalian makan, sekalian inspeksi pacet dulu karena banyak sekali. Tuh, ada lagi. Orang yang kalau jijian nggak cocok ke sini ya, banyak banget nih. Banyaknya pakai banget. Oh, ada lagi tuh. Mereka berusaha banget karena lapar ya kayaknya ya. Tuh, lihat tuh. Udah ya, oke lah. Kalau kita makan aja pacetnya, jangan dong. Nah, gede emang di sini. Makin sini makin gede. Oke lah. Mantap. Pertanyaan kami terjawab. Kenang adalah yang paling digemari oleh para pacet. Kenang panen. Ya Tuhan, pacet-pacet gemuk sudah meliuk kekenyangan di kaki kenang. Beberapa bahkan sudah jatuh dengan sendirinya. Dan lihat ukurannya. Furki dan Eki juga sama-sama kena. Tapi malaikat juga tahu kenang yang jadi juaranya. Ini pacet sudah gemuk menjadi sebesar ini. Nah, karena ini isinya apa, Ki? Darah. Darahnya siapa? Kenang. Apakah pacet ini bisa disebut dengan darah dagingnya kenang? Wow. Selepas makan siang yang disertai inspeksi terus-menerus, karena pacet di Bukit Raya selain besar juga bergerak seperti ninja, cepat dan tak terdeteksi, kami kembali menyusuri hutan. Tanjakan kian melelahkan. Di pos bayangan, kenang kembali jadi bulan-bulanan sang pengisap darah. Lebih banyak, lebih liar. Ya Allah. Banyak banget. Set berapa banyak tuh? Lu hitung. 1, Ya. 2, 2. 3, 4,
Banyak bang, 10 ada ini bang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, banyak Ada banget. bang, ini bang, kecil-kecil. Buset dah. Anjing. Ternyata benar. Sekali sudah terkena pacet, kawanan lainnya akan mengisap di tempat yang sama. Bukit Raya memang bukan untuk mereka yang gampang jijik. Dari pos bayangan, rute relatif landai. Hutan lebat membuat cahaya mentari sulit masuk. Lumut kian banyak seiring dengan daratan yang makin tinggi. Itu kita bisa melihat pohon ini menguliti diri sendiri atau gimana ya coba? Tuh, kelihatan nggak? Itu semua kulit dalamnya kelihatan, tapi di bawahnya semua kulit luarnya runtuh. Ini pohon kenapa bisa dikuliti gini Pak? Ya memang gitulah dia tuh kalau udah tua. Jadi ini proses alami Pak? Apa? Proses alami ini, Iya proses alam. tapi dia masih hidup. Hidup sih. Dia ini ada kegunaan nih. Kalau orang mencret bisa untuk obat. Apanya tuh Pak yang diambil? Kulitnya dikupas, tuh direbus. Oh, kulit yang di dalamnya apa yang Tuh luarnya? di Pak? dalamnya tuh. Oh, yang putih ini. Heeh. Yang pink ini, Yang coklat. kulit arinya tuh dikikis-kikis ini. Ini nama pohonnya pohon apa Pak? Ini melaban. Malaban. Laban. Ya. Sekitar jam 4 sore, kami tiba juga di pos 7. Disinilah kami akan berkemah sebelum esok menuju tujuan yang hakiki, puncak Bukit Raya. Dan kita akan bermalam di sini. Besok kita akan summit attack. Ini kita surplus ya waktunya. Kita rencana jam 5 nyampe, ternyata setengah 4. Ternyata visi kita masih kuat juga. Dan plus terburu-buru karena tadi banyak sekali yang hinggap di kaki. Jadi kita harus cepat tergesa-gesa karena kita mau inspeksi apakah ada yang masuk ke dalam dalaman. Karena nggak lucu juga kalau pas dibuka kok barangnya ada 2. Ini juga, ya Allah, Nang, lu donor darah, Nang, bener-bener, Nang, lu kurang jakat, lu, Allahu Akbar, Nang. Sampai bawah. Kaos kakinya bukan. Kok sakit lu bukan Eger sih, Nang? Oh iya, jadi teringat. Inilah alasan saya memakai legging. Sebenarnya ini adalah pelajaran yang saya dapatkan karena dari dulu kalau pakai celana panjang nasibnya seperti kawan-kawan yang lain, dicaplokin. Jadi ini kalau saya sih mikirnya kalaupun si pacet itu naik, dia akan terlihat. Oh, udah banyak sekali pacet geprek. Aman? Aman satu. Nah, ini juga jadi cara pakainya begini, lihat kawan-kawan. Koniga. Nggak ada. Bersih? Bersih. Gimana? Bersih. Aman. Bersih bangsat. Kesel banget nggak sih liatnya, Mai? Ya kan? Asli ya? Asli. Tapi kan dari Orang mah udah merah-merah di sini-sini ya, tapi kan gue juga dulu kayak kalian, berdarah-darah dulu sampai banyak banget. kita nyubi-nyubi nih. Nah, memang kan dari awal makanya gue bilang pakai celana pendek sama legging. Nah, aman kan? Bebas pacet meskipun terlihat konyol. Tapi kalau mau lebih aman lagi, sesudah pakai legging, tutupi dengan celana panjang agar tidak mudah terkena gigitan ular. Betul, Bukit Raya juga menyimpan banyak ular. Esok kita akan menjumpai yang paling berbisa, Lagi apa nih, Pur? tapi tidak perlu terlalu dipikirkan. Coba. Yang terpenting dari pendakian panjang adalah tujuan hari kita selalu terarah pada tempat ngecamp, bukan puncak, bukan yang lainnya. Fokus pada satu titik kecil saja dulu, tidak perlu langsung memikirkan yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil terus dijalani, toh pada akhirnya akan bertemu hal besar. Kalau di kota, hal-hal kayak gini tuh jadi kayak biasa banget ya. Biasa banget. Nasi pakai abon sama telur tuh ya hal paling Biasa. biasa yang bisa ditemuin di kota. Tapi ketika di gunung atau di alam ya, ketika kita memiliki keterbatasan, segala yang biasa menjadi terasa luar biasa ya. Betul. Happiness. Berarti memang kebahagiaan itu sebenarnya bukan terletak pada materi sebenarnya, tapi pada pola pikir kita sendiri. Betul. Kalau kita ngerasa cukup ya cukup. Setuju. Mantap.
Pagi datang disertai debar yang kian kencang. Bukan cuma perasaan tidak sabar melihat puncak yang menyelimuti hati, tapi juga fisik yang ditempa karena harus menyusuri trek yang semakin curam. Untungnya mentari pagi ini bersinar terang, memberi nutrisi pada kami yang rindu akan kehangatan duniawi. Dan laksana menyatu dengan alam, ular berkamuflase dengan sangat baik. Hampir saja terinjak. Bahkan kalau dari jauh tidak terlihat, tapi kalau kita zoom, ya inilah ularnya. Ini ular apa namanya, Pak? Proptana. Proptana. Ini berbahaya, Pak? Bahaya bisa. Berbisa dia. Dan kita tidak akan pernah tahu di mana gigi ular mendarat ketika mereka merasa terancam. Terlihat jelas sekali. Pak Seriono berkata bahwa ular jenis ini termasuk yang sangat berbisa. Harus segera diobati jika tergigit. Diobati di mana? Rumah sakit sejauh apa? Tergigit berarti mati. Dari keseluruhan pendakian, baru hari ini tubuh terasa digenjot. Kaki tidak diberi bonus. Awas jatuh, Nang. Jangan pakai trekking pole dulu, Nang. Lempar aja ke atas. Lempar aja dulu. Untungnya kami tidak perlu bawa carrier ke puncak, karena dahan dan akar yang menghalangi jalur cukup sulit dilewati. Bisa dibilang, yang terasa seperti sebenar-benarnya pendakian adalah hari ini. Menantang. Dapat terlihat sebuah bebatuan raksasa. Batu ini, batu besar raksasa yang sudah mulai terkikis. Ini tinggi sekali dan mudah longsor ya. Nah, dapat terlihat ada tetesan air di atas. Kesalnya, perjalanan seolah tiada akhir. Jam demi jam berlalu. Matahari sudah tinggi ketika kami tiba di tanjakan Jempol. Disinilah titik tercuram Bukit Raya. Kami bahkan harus menggunakan webbing untuk naik. Setelahnya, trek kian sempit. Dahan dan akar membentuk terowongan, membuat kami harus meliuk cantik agar tak terjebak. Antara tanah dan pohon lapuk sudah sulit dibedakan. Semuanya tertutup lumut yang sangat lebat. Apa namanya? Polip. Itu binatangnya terlihat sekali di kejauhan. Oh iya, dia makan apa tuh, Pak? Dia tuh mencari apa yang ada di rumus tuh, Pak. Oh gitu. Ayolah Bukit Raya, mana puncakmu? Kenapa tidak juga terlihat? Alhamdulillah. Puncak Bukit Raya. Oke. Akhirnya kami tiba juga di puncak Gunung Bukit Raya, satu dari 7 Summits Indonesia. Saat ingin bicara, entah kenapa ada tangis yang hendak keluar, menyebabkan suara bergetar. Nyampe, Ki. Kalian gak akan nyampe. Seven Summit Indonesia, Kalimantan. Alhamdulillah ya Allah.
Inilah perasaan yang tidak bisa dijabarkan. Bagi Eki Sulistina pun sama. Dirinya hanya bisa terduduk, diam-diam menitikkan air mata, malu kalau ketahuan. Hari ini kami berhasil mengunjungi puncak tertinggi Kalimantan, Indonesia. Tidak bisa berlama-lama di puncak, kami harus kembali berjalan. Seberes disuguhi tanjakan jempol yang lebih sulit ketika turun, kami kembali menikmati pemandangan yang sangat cantik. Semua pertanyaan tentang kenapa dan kenapa kami berada di sini seakan terjawab. Kami pun melintasi malam hingga akhirnya kembali ke pos 7. Tubuh remuk redam, semangat hampir padam, tapi ada hangat di hati terdalam. Kami berhasil, Bu. Kami berhasil. Hari-hari berikutnya kami berangkat pulang, menyusuri jalur yang sama beratnya dengan jalan pergi. Bahkan terbilang lebih berat. Tanjakan dan turunan sama banyaknya. Padahal waktu yang kami punya untuk pulang tidak sebanyak ketika pergi. Sering sekali saya mengutuk tanjakan yang tidak kunjung usai. Turun gunung macam apa ini? Pada hari ke-6, kami kembali merasakan matahari yang langsung menembus kulit tanpa halangan pepohonan. Karunia yang seringkali dianggap kecil. Beberapa waktu kemudian, kami pulang ke desa. Bagi para warga, ini mungkin sudah menjadi cerita yang ratusan kali berulang. Tapi bagi saya dan ketiga kawan, ini adalah kisah yang takkan pernah kami lupakan. Pendakian gunung bukan tentang seberapa tinggi atau seberapa panjang. Bukan tentang seberapa sulit atau seberapa menantang. Pendakian gunung adalah tentang pergi ke tempat yang paling sunyi untuk kemudian kembali berbincang pada hati kecil yang sudah lama didiamkan. Tentang pengalaman paling privat yang kalau ditanya apa alasan pergi ke gunung, takkan pernah ada jawaban pasti. Kita hanya tahu bahwa kita mencintai karena kita yang menjalani. Semoga hingga tua nanti, kita tetap menjadi sahabat yang bisa tertawa bersama di depan tenda, tanpa peduli apa pangkat dan berapa harta kita di kota. Karena pada akhirnya, kita hanyalah sekumpulan manusia yang membutuhkan alam raya. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari, melaporkan dari Atap Negeri.